Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Digital Marketing Polban. Nah, hari ini aku bakal ngebahas banyak hal tentang iklan. So, jangan kemana-mana dan tonton terus videonya sampai akhir ya. Sebelum ngebahas lebih jauh, di sini aku mau jelasin dulu tentang pengertian dari iklan itu sendiri. Jadi, iklan itu merupakan sesuatu yang dibuat untuk membangun identitas merek atau untuk mengkomunikasikan perubahan yang terjadi pada suatu produk atau juga memperkenalkan produk baru atau jasa baru kepada para pelanggan kayak gitu. Iklan ini dibagi jadi dua jenis, ada iklan tradisional dan juga ada iklan modern. Untuk iklan tradisional seperti namanya masih menggunakan metode-metode yang masih sederhana gitu. Kayak misalnya menggunakan media cetak. Contohnya itu kayak banner, flyer, terus koran atau brosur yang suka dibagi-bagiin itu. Nah, itu masuk ke dalam kategori iklan tradisional. Tapi seiring berjalannya waktu, iklan tradisional juga mulai masuk ke dalam dunia elektronik. Nah, itu kita kenalnya dengan iklan di TV dan juga iklan di radio. Jadi iklan di TV dan radio itu belum termasuk ke dalam iklan modern, tapi mereka masih masuk ke dalam kategori iklan tradisional. Nah, segala sesuatu pastinya ada kelebihan dan kekurangannya kan. Nah, untuk iklan tradisional ini kelebihannya yang pertama, cakupannya atau targetnya itu benar-benar luas dan biasanya konteksnya juga mudah dipahami oleh para audien kayak gitu. Terus kelebihan yang kedua yaitu iklan di TV dan radio itu bisa diulang-ulang gitu. Kayak misalnya kita lagi nonton sinetron nih misalnya, itu kan iklannya suka berulang kali kan. Misalnya iklan Oreo di jam 11.10 tuh ada iklan Oreo, nanti di jam 11.20 nya iklan Oreo-nya ada lagi kayak gitu terus-terusan. Nah, tapi selain kelebihan pastinya iklan ini juga ada kekurangannya gitu. Nah, untuk kekurangannya pertama, target sasarannya itu kurang spesifik. Kayak misalnya contoh nih, kita tuh mau jualan deterjen. Otomatis kalau deterjen target pasar kita itu kayak ibu-ibu, terus kayak anak kos atau gak orang-orang yang suka nyuci gitu kan. Tapi kalau kita melakukan iklan secara tradisional, kayak misalnya melalui media televisi ini, kita melakukan iklan televisi. Nah, itu tuh yang nonton tuh nggak cuman si ibu aja gitu, dan bahkan bisa aja si para ibu rumah tangga kayak gitu tuh nggak nonton sama sekali, malah anaknya aja gitu yang nonton. Nah, kayak gitu, jadi kurang spesifik gitu si targetnya. Nah, terus selanjutnya membutuhkan biaya yang besar, karena kalau misalnya nih menggunakan brosur, itu tuh kan nggak mungkin cuma satu biji kan, nggak mungkin satu lembar, pasti itu tuh mereka bikinnya tuh kayak 100 lembar kayak minimal kan. Itu belum lagi misalnya ke daerah itu 100 lembar, ke daerah ini 100 lembar, karena kan biar luas gitu jangkauannya. Nah, itu tuh memerlukan biaya besar. Apalagi kalau kita melakukan iklan melalui media televisi. Nah, itu lebih besar lagi biayanya, bahkan bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan juta mungkin, itu padahal cuma beberapa menit gitu dalam iklannya. Nah, selanjutnya ada iklan modern. Kalau iklan modern ini sifatnya itu lebih ke dalam jaringan internet, melalui jaringan internet. Contohnya juga ada banyak. Yang pertama itu ada melalui website, terus ada sosial media, ada online advertising, dan juga ada email marketing. Nah, kelebihan dari iklan modern ini adalah yang pertama, targetnya itu spesifik, beda sama yang iklan tradisional tadi. Kalau iklan modern ini kita bahkan bisa mengatur target kita gitu, mau wanita umur berapa gitu, wanita domisili mana, itu tuh benar-benar bisa diatur sama kita. Selanjutnya, hasilnya itu benar-benar akurat dan kita juga bisa ngecek langsung gitu hasilnya. Kita sebagai pengiklan tuh kayak kelihatan yang klik berapa orang, yang tertarik sama produk kita berapa orang, itu tuh langsung ada hasilnya gitu, cepet banget. Terus selanjutnya untuk kekurangan dari iklan ini adalah yang pertama, target pasar kita tuh harus yang aktif sosial media atau internet. Itu jelas lah ya, masa mau melakukan iklan melalui internet tapi nggak bisa. Jadi kalau misalnya produk kita tuh target kita tuh kepada para orang tua yang misalnya udah jompo, itu kayaknya ini kurang tepat banget, karena biasanya nenek kakek tuh jarang buka internet kan gitu, masih belum like internet kayak gitu. Terus selanjutnya kekurangannya itu adalah kadang-kadang iklan tuh bikin ngeganggu gitu ya. Orang-orang tuh yang dapat iklan tuh kayak ngerasa terganggu dan mereka tuh bisa nge-skip si iklan itu gitu. Kayak misalnya lagi buka internet nih, kayak lagi nyari jurnal atau apa, misalnya ada iklan yang kecil gitu kan,
Nah itu tuh biasanya suka di-XX kan sama orang, nah jadinya pesan yang kita mau sampaikan itu tuh kurang dapat gitu ke si target kita. Nah ngomong-ngomong tentang jenis dari iklan yang tadi udah dijelasin, nah kalau ditanya mana sih sebenarnya yang lebih efektif gitu, apakah iklan tradisional atau iklan modern? Nah itu tuh sebenarnya kita nggak bisa menilai gitu aja gitu, maksudnya kalau misalkan kita tuh harus mencoba kedua hal itu, karena nggak bisa disamaratakan. Misalnya di produk A mereka tuh pastinya lebih bagus di iklan tradisional, produk B lebih bagus di iklan modern, itu tuh nggak bisa, karena kita tuh harus coba sendiri gitu semuanya, nanti kita yang menilai mana sih yang lebih efektif gitu. Nah, dalam membuat iklan kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah target pasar. Nah sebelum bikin iklan atau bikin konten kayak gitu, kita tuh harus tahu dulu target kita tuh siapa. Kayak misalnya tadi yang produk deterjen, target kita ibu-ibu. Nah ibu-ibu lagi suka apa sih? Mungkin mereka lagi suka sinetron. Nah kita bisa bikin konsep cerita berbentuk sinetron kayak gitu si iklannya. Terus yang kedua adalah budget. Nah untuk budget ini tuh kita juga sesuaikan gitu dengan budget kita mau iklan berapa. Kalau misalnya kita cuma ada budget 1 juta misalnya, nah lebih baik pakai yang mana. Kalau misalkan televisi misalkan terlalu mahal, berarti ganti ke iklan yang lain, misalkan melalui brosur atau misalnya menggunakan melalui sosial media gitu, melalui Instagram, melalui Shopee. Nah itu bisa kan lebih murah gitu kan harganya. Terus yang ketiga itu yang yang kita harus pertimbangkan itu adalah dari psikologi konsumennya. Kayak setiap orang tuh biasanya kan suka yang gratisan kan. Nah kita bisa buat si iklan kita tuh dengan cara misalnya beli 2 gratis 1 kayak gitu atau gimana, tapi harganya kita naikin dulu gitu, atau beli 1 gratis 1 kayak gitu. Orang tuh biasanya kayak lebih tertarik dengan kayak gitu walaupun harganya lebih mahal. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang beberapa platform yang cocok digunakan untuk melakukan iklan sehingga bisa meningkatkan penjualan kayak gitu. Yang pertama itu adalah Instagram. Kayaknya emang jarang banget gak sih orang yang gak punya Instagram? Kayak kebanyakan orang tuh pada punya Instagram, seenggaknya 1 akun aja kan. Dan maka dari itu Instagram tuh cocok gitu untuk melakukan iklan. Nah ada juga manfaat-manfaat gitu yang bisa kita dapat kalau kita melakukan iklan di Instagram. Yang pertama itu adalah meningkatkan brand awareness. Dengan melakukan iklan nanti tuh orang-orang tuh jadi makin tahu tentang produk kita dan mereka tuh jadi semakin yakin untuk melakukan pembelian kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah targeting iklannya juga bisa lebih spesifik kayak yang sudah dibilang tadi. Jadi sosial media itu kan masuknya ke iklan modern. Jadi kita bisa milih target kita gitu. Kayak misalnya umurnya berapa, terus tinggalnya di mana, itu tuh bisa dipilih kalau lewat Instagram Ads. Terus selanjutnya itu adalah meningkatkan profit dan peningkatan penjualan. Ini juga jelas karena tadi yang udah dibilang gitu, orang-orang tuh kan jadi semakin tahu tentang produk kita dan mereka jadi yakin gitu, gak ada ragu-ragu lagi untuk membeli produk kita kayak gitu. Terus selanjutnya adalah menaikkan traffic website bisnis. Nah ini juga bisa dilakukan karena waktu kita mau melakukan iklan di Instagram itu tuh kita bisa masukin link dari toko kita, jadi sehingga nanti orang-orang tuh bisa langsung klik link yang ada di bawah itu. Nah platform yang kedua adalah Shopee. Nah kayaknya kita semua tuh udah pada gak asing kan dengan kata Shopee gitu, karena mungkin setiap orang juga pernah melakukan pembelian seenggaknya sekali gitu di Shopee gitu. Nah maka dari itu kita juga bisa melakukan iklan di Shopee gitu karena udah terpercaya banget kan. Nah di Shopee itu ada beberapa jenis iklan gitu. Yang pertama itu ada iklan kata kunci, ada iklan toko, dan juga iklan produk serupa. Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang iklan kata kunci dulu ya. Jadi iklan kata kunci itu adalah dimana kita tuh melakukan iklan dengan cara kita tuh isi gitu atau bikin kata kunci yang mungkin atau yang mendekati dengan produk kita, sehingga nantinya kalau misalkan konsumen nyari produk kita, nah itu tuh dengan kata kunci tersebut, nah produk kita tuh bakal muncul kayak gitu. Terus selanjutnya ada iklan toko. Nah iklan toko ini tuh dimana nanti itu akan menjelaskan tentang toko kita gitu, kayak misalnya nama tokonya kayak gitu-gitu. Nanti kalau misalkan orang nyari toko kita itu bakalan otomatis muncul gitu di Shopee-nya. Terus yang ketiga adalah iklan produk serupa. Nah kalau yang ini kita kayak lebih ngedeketin produk kita sama apa gitu, kayak misalnya
kita jualan moring nih. Nah, nanti iklan produk serupanya tuh bisa kayak ke makanan ringan kayak gitu-gitu. Jadi nanti produknya tuh mendekati, sehingga nanti kalau orang nyari yang produk itu, nanti itu produk kita juga bakal muncul gitu di situ karena produknya mirip. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan website. Nah, dengan website itu kan orang-orang tuh sering banget melakukan searching kan. Nanti di situ kita bisa lihat gitu ada iklan kita di dalamnya. Jadi orang tuh pas lagi nggak sengaja searching apa, tapi produk kita bisa muncul, dan itu juga bisa meningkatkan penjualan gitu. Khususnya lagi kalau misalkan pas klik tuh langsung ke toko kita gitu, jadinya orang-orang tuh bakal langsung melakukan pembelian gitu. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini ya. Dadah.